Dan saya sudah siap setelah Pilpres nanti seandainya ini diangkat ke muka pengadilan, ya, di proses hukum, saya siap untuk dipenjara 10 tahun sesuai dengan somasi yang pernah dilayangkan ke kami. Jika saya salah, ya. Tapi sebaliknya, jika mereka yang salah harus rungkat 100% seakar-akarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45, sebagaimana pada cuplikan tadi di mana Kiai Haji Nur Hidayat kemudian kembali menegaskan bahwa berbicara tentang kerungkadan dari Bani Alawi ini, bahkan dia siap dan berjanji mengatakan bahwa kalau kemudian Bani Alawi ini terbukti benar, bahwa dia siap bahkan di penjara 10 tahun. Saya kira ini adalah bentuk ketegasan dan sebuah perjuangan yang sangat luar biasa, karena di mana kezaliman-kezaliman yang masif terstruktur dilakukan oleh kelompok dari Bani Alawi ini, yang hari ini betul-betul harus terus dilakukan perlawanan oleh kiai-kiai Nusantara seperti Kiai Haji Nur Hidayat dan kiai-kiai yang lain yang ada di barisan pecinta NKRI dan pecinta Kiai Nusantara, termasuk kawan-kawan YouTuber dan termasuk saya yang hari ini berjuang melawan dan mengkanter isu-isu dari Bani Alawi yang hari ini seolah ingin menguasai jalan dan beberapa makom yang ada di Indonesia itu diklaim sebagai marga dan keturunan mereka. Jadi apa yang kemudian disampaikan oleh Kiai Haji Nur Hidayat ini adalah merupakan komitmen bersama kepada kita semua pecinta NKRI dan pecinta Indonesia, bahwa kita mungkin akan sama-sama berjanji bahwa kita semua akan siap bahkan di penjara kalau kemudian Bani Alawi ini itu benar dan tersambung nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaupun tidak, maka mereka harus rungkat serungkat-rungkatnya menurut Kiai Haji Nur Hidayat sebagaimana pada cuplikan tadi. Untuk itu mari langsung saja kita saksikan selengkapnya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Nur Hidayat berikut ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Di hadapan panjenengan semua orang-orang yang mulia, di samping kiri kanan saya juga orang-orang yang sangat mulia, di tempat yang mulia, tempat di mana tauhid digalakan, mu'allaf dilayani di Yayasan At-Tauhid sini. Semoga menjadi tonggak berdirinya kembali NKRI ala Nusantara Indonesia Raya. Mulai dari malam hari ini, bahkan malam-malam yang lalu ya, untuk yang akan datang, hari malam terus berganti. Semoga umat Islam yang ada di Indonesia ini semakin sadar, menyadari akan pola tipu daya kaum Alawi. Siapa kaum Alawi itu? Kaum yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, darah Nabi, ahli bait Nabi, tetapi tidak ada data yang benar-benar bisa diakui oleh nasabah mutaqaddimin dan nasabah mutaakhirin yang berakal sehat sampai saat ini. Di antaranya adalah beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya secara pribadi tidak mendukung beliau, tetapi mendukung penelitian dan keilmuan sekaligus kebenaran yang beliau sampaikan. Jadi objektif saya berada di tengah. Tetapi karena beliau adalah orang yang benar, Gus Fuad orang yang benar, Gus Fakih orang yang benar, Said Mudakori orang yang sangat benar, Tubagus Ogi orang yang benar, bahkan Prof. Dr. Manakim Ali orang yang sangat-sangat benar, dan saya wajib mendukungnya. Tidak hanya saya, seluruh umat Islam Indonesia, bahkan tidak hanya umat Islam, tetapi umat non-Muslim pun wajib untuk mendukung kebenaran ini. Jika kita bersatu,
untuk menyampaikan kebenaran, maka kebatilan akan mundur. Tetapi kalau kita diam, maka kebatilan akan maju, kita yang mundur. Kebatilan yang diulang-ulang, dipropagandakan secara terus-menerus masif, maka akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Contohnya apa? Selama ini 90% umat Islam Indonesia, khusus yang warga Nahdliyin, masih terbuai dengan mimpi-mimpi, dikasih harapan palsu oleh para Habib Ba'alawi. Ini buktinya. Oleh sebab itu, kami menghimbau kepada saudara-saudara kami semua secara masif juga nanti untuk kita door-to-door ke pondok-pondok pesantren untuk menyadarkan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat yang ada di Indonesia ini. Bukan untuk membenci, mengusir Ba'alawi, tidak. Menyadarkan, kembalikan ajaran murni Islam yang sebenarnya rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Ba'alawiyin, bukan. Karena apa? Islam di Indonesia ini sudah dimanipulasi, dimonopoli oleh mereka. Mohon maaf, ini agak keras ini, tapi rodo santun loh ya. Keras tapi santun. Hadis sudah dirubah. Artinya bahkan mengambil hadis yang maudhu, bukan do'if. Quran saja tafsirnya bisa dimanipulasi. Apalagi kitab-kitab sejenis kitab nasab. Sudah disampaikan oleh beliau Kiai Haji Maduddin Usman, dan saya juga menyampaikan, sejak abad 4 sampai 9 Hijriah tidak pernah ditemukan keabsahan silsilah nasab Ba'alawi. Terus masih ada yang tetap percaya, itu atas dasar apa? Atas dasar kitab-kitab nasab mutaakhir? Ya pastinya kita kembali ke awal. Mutaqaddim, kitab nasab yang lebih primer dan sekunder mendekati primer. Nanti pasti kita akan dituduh, wah itu semi Wahabi, semi Syi'i, pasti begitu. Pasti kita akan dipojokkan, disudutkan, oh itu mengikuti Syekh Muhammad Al-Albani, Sayyid Audah. Mana kitab yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah yang membatalkan nasab Ba'alawi? Ada, banyak. Kita sudah buka-buka website dan sekarang sudah terbuka jaringannya di seluruh dunia. Tidak hanya ulama Syiah saja, ulama Salafi Wahabi saja, tapi ulama Ahlussunnah wal Jamaah pun ada yang membatalkan nasab Ba'alawi tidak tersambung sampai Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang harus disadari, pengumuman untuk masyarakat Indonesia, khususnya para santri, jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, semua di seluruh Indonesia. Pengumuman, semuanya, ayo kita lunturkan keyakinan kita. Meyakini bahwa Ba'alawi, para habib atau habaib di Indonesia ini, bahkan seluruh dunia, ya, itu adalah keturunan kanjeng Nabi Muhammad SAW secara sahih, sah dan meyakinkan. Kita mulai mundur, ayo kurangi 80%, bertahap 70, lalu 50%, lalu 20%. Lalu lama-lama tinggalkan, anggap saja mereka sebagai ulama warasatul anbiya. Ini kan bargaining yang adil ya kan. Mereka kita anggap sebagai ulama, asalkan satu, jangan sampai mereka mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, darah Nabi. Kalau masih kayak gitu, wajib kita tangkap, kita proses ke pengadilan. Dan saya sudah siap setelah Pilpres nanti seandainya ini diangkat ke muka pengadilan, ya, di proses hukum, saya siap untuk dipenjara 10 tahun sesuai dengan somasi yang pernah dilayangkan ke kami. Jika saya salah, ya. Tapi sebaliknya, jika mereka yang salah harus rungkat 100% seakar-akarnya. Ya, saya kira tegas, jelas, dan sangat menggelitik kemudian apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihyak, dan bahkan beliau kemudian memberikan kita kiat-kiat atau cara kemudian bagaimana kepercayaan kita terhadap Bani Alawi ini, itu bahkan dia mengatakan kalaupun kemudian tidak bisa langsung 100%, itu pelan-pelan saja dari 80, bahkan sampai kemudian kita tidak percaya dan betul-betul percaya bahwa Bani Alawi ini itu tidak tersambung nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah
anjuran dan komitmen bersama bahwa memang ini harus terus dibumikan dan dipublikasikan bahwa Bani Alawi ini itu tidak tersambung nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan mereka harus terungkap dan serungkat-rungkatnya dengan komitmen bahwa jangan sampai kemudian mereka-mereka ini kemudian menguasai Indonesia dengan bentuk penjajahan baru yang dilakukan, memberikan doktrinisasi terhadap kelompok-kelompok muda untuk kemudian membenci Kiai-Kiai Nusantara. Dan tidak sedikit dari mereka yang hari ini itu tergolong orang-orang yang kemudian membelokkan sejarah dan bahkan melakukan pemalsuan makam dan melabeli makam-makam tersebut dengan nama dan marga keturunan mereka, dengan tujuan bahwa mereka ingin mengklaim dan mengatakan bahwa yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia itu adalah kakek dan nenek moyang mereka. Padahal kita tahu bersama bahwa sejarah kemudian membuktikan bahwa Utsman bin Yahya itu datang ke Indonesia itu dibawa oleh Belanda sebagai mufti Batavia dan dipekerjakan oleh Belanda yang hari itu menjajah Indonesia pada abad 19. Untuk itu mari terus kita saksikan di channel ini. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.